Rudi Widodo selaku General Manager Arema ngotot datangkan striker asing untuk gelaran Liga 1 2021. Kabarnya, keinginan itu sempat tak direstui direksi klub. Manajer asal Madiun itu mengaku bakal mendatangkan 4 pemain asing di 4 posisi berbeda. Sesuai dengan kebutuhan tim, Arema bakal merekrut pemain asing di posisi kiper, stopper, gelandang serang, dan striker. Khusus untuk striker asing, konon masih timbul perdebatan di intern manajemen Arema. Pasalnya, ada wacana untuk memaksimalkan potensi striker-striker lokal Arema saat ini. Kalau saya pribadi, Arema tetap butuh sosok striker asing. Bagaimanapun, 17 klub lain di Liga 1 pakai stopper asing. Bukannya saya tidak percaya pada pemain lokal, tapi jelas kami butuh pemain asing di posisi itu untuk menghadapi stopper-stopper lokal di kompetisi, kata Rudi. Pelatih Bali United, Stefano Cugura mengungkapkan kekurangan pada timnya hingga tersingkir dari Piala Menpora 2021. Bali United gagal melaju ke semifinal Piala Menpora 2021 setelah takluk dari PS Sleman melalui drama adu penalti dengan skor akhir 2-4. Teko, sapaan akrab Stefano Cugura, pun mengungkapkan masalah timnya dari hasil Piala Menpora 2021, yakni kekurangan pemain asing. Dari hari ini mungkin sekarang kami kurangnya di komposisi pemain asing. Saat ini kami tidak punya 3 pemain asing di dalam tim, kata Teko. Usai menghadapi PSS, dan ada beberapa pemain juga yang mengalami cedera, tapi mayoritas semua sudah punya kontrak di dalam tim. Ia menambahkan, adapun dalam mengarungi Piala Menpora 2021, Bali United memang menyisahkan 2 slot pemain asing kosong dalam skuadnya. Klub berjulukan Serdadu Tridatu itu baru mengisi slot pemain asing dengan hadirnya Diego Assis dan William Pacheco yang sama-sama dari Brasil. PSS Sleman akan bermain di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, di leg E semifinal Piala Menpora 2021. Berlaga di kandang, Super Elja memberi peringatan ke supporter. PSS melaju ke babak semifinal Piala Menpora 2021 usai menyingkirkan Bali United lewat drama adu penalti. Di babak 4 besar, PSS sudah ditunggu oleh Persib Bandung. Semifinal Piala Menpora sendiri akan berlangsung 2 leg. Leg pertama dilangsungkan di Stadion Maguwo Harjo, Sleman dan leg kedua di Stadion Manahan, Solo. Semifinal leg pertama antara PSS dan Persib akan dilangsungkan pada Jumat, tanggal 16 April tahun 2021, di Stadion Maguwo Harjo. Bermain di rumah, tentu menjadi keuntungan bagi PSS. Namun, untuk mengantisipasi keramaian yang ada karena Sleman bermain di Stadion Maguwo Harjo, penjaga gawang PSS Sleman Ega Rizky mengingatkan para Sleman fans untuk tidak datang ke stadion. Untuk Sleman fans harap tetap menonton dari rumah. Jangan datang ke stadion, kata Ega kepada pewarta. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan memberi kepastian soal jadwal dan lokasi TC Timnas Indonesia. Pemusatan latihan dilangsungkan sebagai persiapan Timnas Indonesia untuk tampil pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia memang masih memiliki 3 pertandingan sisa pada grup G, kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Kini, Muhammad Iriawan memastikan bahwa Timnas Indonesia bakal memulai pemusatan latihan pada tanggal 1 Mei tahun 2021 di Jakarta. Insya Allah Timnas Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 2021 akan memulai TC di Jakarta, kata Iriawan. Dikutip dari laman resmi PSSI, PSSI akan mengumumkan pemain-pemain yang mengikuti TC pada akhir bulan April ini, bertepatan setelah laga final turnamen Piala Menpora 2021, ucap Iriawan. Persib Bandung terpaksa kehilangan sejumlah pemain saat menghadapi PS Sleman pada babak semifinal Piala Menpora 2021. Duel pertama antara Persib Bandung dan PS Sleman itu akan digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat, tanggal 16 April tahun 2021. Jelang menghadapi laga tersebut, kini sudah ada 3 pemain dari tim Pangeran Biru, julukan Persib, yang sudah dipastikan absen. Ketiga pemain tersebut yakni Victor Iqbonevo, Deddy Kusnandar, dan Ezra Walian. Mereka mendapatkan cedera ketika menghadapi Persebaya Surabaya pada babak perempat final. Kondisi Ezra baru akan kami pantau lagi. Sepertinya dia terlihat menderita cedera hamstring kemarin, kata Robert Rene Alberts. Cedera yang sama turut dialami oleh Deddy Kusnandar. Robert mengatakan, pemain yang akrab disapa Dado ini mendapatkan masalah di bagian pangkal paha.
Dedi juga sama, ia mengalami masalah di bagian kunci paha. Lalu masih ada satu lagi selain Dedi dan Ezra yang cedera, yakni Victor Igbonnevo, ujarnya. Pelatih asal Belanda itu belum bisa memastikan apakah ketiga pemain itu harus absen pada laga leg pertama babak semifinal. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso menjelaskan agenda tim setelah tersingkir dari Piala Menpora 2021 dan memasuki Ramadan. Setelah kandas di perempat final Piala Menpora 2021, Persebaya memilih untuk meliburkan tim lebih dulu. Namun durasinya tidak lama. Bajul Ijo, julukan Persebaya rencananya akan berlatih kembali pada pertengahan bulan Ramadan, atau sekitar akhir April tahun 2021. Kami liburkan hingga 10 hari pertama puasa, setelah itu melihat perkembangan seperti apa, kata Aji Santoso. Sementara itu untuk memperkuat komposisi tim, selain melakukan latihan, Persebaya juga bakal melakukan pencarian pemain asing. Kalau penambahan pemain, sebenarnya saya hanya membutuhkan pemain asing saja, kata Aji Santoso. Pelatih berusia 51 tahun itu yakin, jika sudah mendapatkan pemain asing, nantinya Persebaya akan bisa berbicara banyak di Liga 1. Dengan pemain-pemain saya yang ada, saya cukup bangga dengan mereka. Memang nanti ini untuk persiapan kompetisi kami hanya tinggal menambahkan pemain asing saja, Aji menambahkan.